Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani ya. Sebagaimana janji saya bahwa saya akan membahas tentang resiko ya, efek negatif bila kita menanam kopi Arabica di musim penghujan ya. Oke, baik sahabat tani, kita masuk ke alasan kuatnya ya. Alasan pertama, ketika kita menanam bibit kopi Arabica, kita pindah dari bibit polybag hingga ke lahan dasar seperti itu ya. Wajib kita tahu dulu tanah yang atau lahan yang kita miliki, sahabat. Apakah lahan kita ini lahannya datar atau lahan miring? Kalau misalnya lahan kita ini lahan datar, sering tergenangi air ya, hujan sedikit sudah tergenang. Nah, itu antisipasi itu, sahabat ya. Antisipasi kejadian yang namanya busuk akar, sahabat. Busuk akar ini itu sering terjadi pada lahan kita yang sirkulasi airnya atau saluran airnya atau drainase ya, paretnya itu tidak kita buat atau tidak lancar, sahabat. Itu makanya busuk akar sering terjadi bila kita nanam bibit kopi Arabica kita di lahan gambut. Nah gitu, lahan gambut atau lahan yang rentan berair, sahabat. Nah ini untuk sahabat tani yang lahannya rentan berair. Nah, antisipasi, jangan lupa buat drainase parit. Gunanya apa? Gunanya untuk menghindari genangan air pada tanaman kopi kita. Jadi kalau sudah ada parit dan drainase, secara otomatis, walaupun hujan itu setiap saat hujannya, itu secara otomatis alamiah akan mengalir melalui parit atau drainase yang kita buat tersebut. Gitu. Dan juga jangan lupa lah ya, drainase yang kita buat itu mesti tahu pembuangannya kemana. Jangan nanti pembuangannya balik ke dalam lahan kita. Nah itu sama aja seperti salah aturan seperti itu, sahabat ya. Nah ini untuk lahan datar loh. Jadi bagaimana Pak kalau lahan saya itu lahannya miring atau sedikit miring? Kalau sedikit miring masih aman, lebih-lebih kalau miringnya 70 derajat ya, 80 derajat ya lebih bagus. Tapi ya itu tadi ya, itu lebih bagus, sahabat. Itu kayak manapun ekstrimnya cuaca, hujan setiap hari pun tetap aman, sahabat, gitu ya. Itu bagi sahabat tani yang memiliki lahan datar dan lahan miring. Nah itu jawaban dari saya, sahabat ya. Dan selanjutnya apa resikonya kalau kita nanam bibit kopi Arabica di saat musim penghujan? Bisa menyebabkan yang namanya jamur ya, jamur, baik itu jamur akar ya, jamur tanah, itu biasa akan hadir, sahabat. Kenapa bisa hadir? Karena kelembapan yang tinggi. Hujan setiap hari ya, tanah kita sudah bukan basah lagi tapi sudah lembab, sangat luar biasa lembabnya. Itu bisa mengundang yang namanya penyakit jamur. Penyakit jamur ini sifatnya menular, sahabat. Kalau untuk kopi Arabica atau kopi-kopian itu disebut jamur layu fusarium ya. Itu jamur layu fusarium itu tidak ada obatnya. Walaupun kita banyak nengok di platform manapun, di aplikasi manapun, banyak yang menyebarkan produk ini bagus untuk mengatasi ini, produk ini bagus untuk mengatasi ini, kan gitu. Produk itu bagus gitu, ke atas nama produk ini lebih bagus gitu. Itu kalau saya lihat, sahabat tani, kalau tanaman kita sudah terserang, itu nggak ada solusi, wajib dibongkar tanam ulang. Nah berbeda dengan tanaman, untuk mencegah tanaman terserang itu bisa ditangani ya, seperti itu, sahabat tadi ya. Kalau tanaman kita belum terserang masih bisa ditangani, tapi kalau sudah terserang, sudah, jangan buang-buang duit, jangan buang-buang duit beli obat-obatan, itu percuma, sahabat. Bongkar saja, tanam ulang ya, bongkar saja, tanam ulang, nanti sembuh sendiri, seperti itu, sahabat ya. Itu tips untuk mengatasi jamur layu fusarium. Sampai sekarang belum didapat, bahkan saya sudah banyak bergabung sama bapak-bapak pertanian kita ya, Bapak BPP ya, Badan Penyuluh Pertanian, masih juga belum bisa didapatkan. Walaupun sudah kita uji dengan segala bakteri, sahabat ya, banyak sekali bakteri sudah kita uji, sahabat, bakteri baik ya, untuk mengatasi yang namanya jamur. Tetap minim hasilnya, sahabat. Intinya masih belum dapat jawaban jelas ya. Oke, dan resiko apa lagi Pak bila kita menanam kopi di saat musim penghujan? Resiko yang tidak bisa terhindarkan yaitu erosi tanah, sahabat. Erosi tanah ini pasti akan terjadi, yang namanya tanah bergeser ya, tanah bergeser karena hujan, gitu ya, karena hujan, sahabat tani. Lebih-lebih kalau kita menanam kopi di lahan miring, itu sangat terasa, sangat nampak erosinya terjadi. Ini erosi kayak mana Pak ini? Ini erosi di sekitaran batang. Seperti ini, sahabat tani. Misalnya sahabat tani menanam bibit kopi dengan kedalaman sekitar misalnya sekitar
30 cm ya, 30 cm misalnya. Itu sahabat tani nanti kan akan melihat lama-lama ya, tanah di sekitar batang tanaman kita itu akan terkikis disapu oleh air hujan. Itu yang saya maksud, itulah namanya erosi ya. Nah, itu yang akan terjadi sahabat. Jadi bila mana itu terjadi sahabat ya, sahabat harus segera menutupi kembali ya, menutupi kembali. Sudah pasti sahabat pernah mengalami gini, di tanaman kopinya ketika terjadi erosi itu nanti akan kelihatan akar-akar muncul di sekitar batang tanaman. Artinya kalau kita lihat seolah-olah seperti kurang dalam kita tanam gitu sahabat, padahal sudah benar dalamnya gitu. Nah, itu terjadi kenapa? Karena terkikis sahabat. Jadi udah terkikis seperti itu, sahabat tani ya wajib timbun kembali, timbun atau tambah tanahnya di area batang kopinya sahabat. Nah, itu sangat penting dan perlu dipelajari. Bahkan banyak channel lain yang saya tengok tidak pernah membahas itu gitu ya. Kadang-kadang gini loh sahabat ya, saya juga nih pengalaman pribadi saya sahabat, saya pernah menanam kopi saya, bibit kopi saya yang berusia sekitar 6 bulan ya, 6 bulan memakai bibit polybag sahabat. Jadi saya tanam itu sekitar 30 cm sahabat, kedalamannya ya, lubang kedalaman untuk saya tanam. Jadi kalau kopi yang masih usia 6 bulan itu kan polybagnya kecil sahabat ya, berbeda kalau bibitnya itu sekitar setahun ya, bibit usia setahun itu kan udah beda ya, udah pasti polybagnya lebih besar gitu sahabat. Jadi ya udah, saya coba tanam sahabat, saya coba tanam sesuai sih, kedalamannya sesuai dan sangat dianjurkan seperti itu ya, 30 cm gitu sahabat. Tapi ya begitu datang musim penghujan di tempat kami, musim penghujan, hujan-hujan gitu, itu tanahnya itu bergeser sahabat, atau terbawa air ya, tergerus oleh air. Saya perhatikan loh, kok di bawah batang kopi saya ini udah terlihat akar-akaran bermunculan gitu kan sahabat tadi ya. Lalu saya biarkan sahabat tadi. Nah, namun apa yang terjadi ya itu tadi sahabat, kopinya lama membesar, lama itu ya, lama tinggi seperti itu sahabat. Lalu saya coba, saya timbun, saya tutup dengan tanah supaya akarnya tidak kelihatan lagi. Jadi setiap saya bikin piringan ya, setiap saya bikin piringan atau memupuk, saya tidak lupa menambahkan tanah sahabat. Saya timbun kembali. Nah, saya berusaha jangan sampailah akarnya itu nampak gitu ya. Nah, itu untuk kopi kecil sahabat. Tapi kalau untuk sahabat tani yang kopinya sudah masuk tua, ya itu nggak apa-apa lagi, nggak masalah. Walaupun nampak akarnya itu nggak apa-apa. Toh kopi tua ini kan akarnya, akar serabutnya kan terbagi. Ada terbagi dari akar serabut tua, ada juga akar serabut muda. Akar serabut tua rentan munculnya di atas. Nah, jadi kalaupun dia muncul kelihatan ya nggak apa-apa. Yang penting akar serabut mudanya di bawahnya tetap ada, itu aja. Nah ya, tapi kalau untuk kopi muda itu usahakan akarnya itu, akar serabutnya itu jangan sampai muncul sahabat. Jangan sampai muncul, itu bisa berpengaruh nanti pertumbuhan kopinya itu kurang bagus sahabat ya. Bahkan bisa berfaktor pada pembuahan. Nah, pembuahannya pun bisa kurang itu juga bisa berpengaruh sahabat ya. Memang sih musim hujan adalah waktu yang tepat sahabat, tetapi mesti kita perhatikan gitu, di lahan kita itu lahan datar atau lahan miring sahabat. Kalau di lahan datar ini mesti hati-hati, wajib memantau dulu drainasenya buat paritnya gitu ya, supaya apa, terhindar dari yang namanya genangan air. Nah, jadi kalau sahabat tani sudah memiliki drainase atau parit, itu sudah jamin aman sahabat, sudah jamin aman. Walau tanam kopinya di wilayah yang sangat ekstrim sekalipun ya, curah hujannya ekstrim, itu tetap aman kok, tidak ada masalah sahabat tani. Ya itulah kesimpulannya sahabat tani ya, itu memang mesti harus dipelajari. Lebih-lebih nih kalau untuk para pemula udah pasti ini penting ya, menganggap ini sangat penting dan sangat diperlukan. Berbeda dengan senior ya, senior apalagi sudah bertahun-tahun ya bertani kopi Arabica, itu ya sudah beda lah ya. Oke, kalau begitu sahabat tani, semoga dapat manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.